Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah salat zuhur Masjid Abu Bakar As-Salafi yang dirahmati Allah. Pada kesempatan untuk siang hari ini sejenak marilah kita ingat kembali sebuah kisah yang termaktub di dalam kitab Al-Zaid Tawaqatul Hamdah karya Imam Ibnu Rajab. Di dalam kitab tersebut dikisahkan seorang rawi bernama Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Ketika Al-Bazzaz ini tengah menuntut ilmu di kota Mekah, suatu saat beliau ini dihadapkan pada kesulitan karena kiriman dari orang tuanya belum juga datang, sehingga dalam beberapa hari dia lakukan ibadah puasa, namun hingga beberapa hari dia masih belum mendapatkan kiriman dari orang tua, sehingga merasakan kondisi lapar yang luar biasa. Lalu apa yang dilakukan oleh Al-Bazzaz? Al-Bazzaz karena saking laparnya kemudian dia membuka tong sampah dengan harapan masih ada sisa makanan. Saking laparnya. Tapi apa yang terjadi? Begitu ia buka tong sampah itu, dia menemukan ada kain yang terbuat dari sutera kemudian diikat dengan benang. Setelah dibuka, yang ada di dalamnya adalah kalung mutiara. Dia bawa ke tempat kosnya. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berteriak, dia akan memberikan imbalan 500 dirham kepada siapapun yang menemukan barang yang berharga miliknya. Lalu kemudian orang tua itu dipersilahkan masuk. Lalu ditanya, dilakukan verifikasi. Mutiara itu warnanya apa, dibungkus dengan kain apa, warnanya apa, diikat dengan tali apa. Setelah dirasa cukup dan benar bahwa kalung itu miliknya, lalu diserahkan kepada bapak tua yang merasa memiliki kalung itu. Sesuai dengan janjinya, kemudian bapak itu menyerahkan 500 dirham itu kepada Al-Bazzaz. Namun Al-Bazzaz berkata kepada bapak pemilik kalung itu, orang tuaku tidak pernah mendidikku untuk menerima sesuatu yang bukan menjadi keringat, lalu dia kembalikan. Setelah bapak ini pulang, Al-Bazzaz kemudian memutuskan untuk kembali kepada tempat dia dilahirkan. Nah, di tengah perjalanan ketika naik kapal, perahu yang ditumpanginya ini dihantam oleh gelombang yang cukup besar, sehingga 50 orang itu meninggal, kecuali Al-Bazzaz karena sempat berpegangan dengan patahan kayu, sehingga dia terdampar di sebuah pulau. Lalu penduduk setempat ini menolongnya. Sebagai balas budi, Al-Bazzaz kemudian mengajarkan baca tulis dan juga mengajarkan Al-Quran. Setelah dirasa cukup, kemudian Al-Bazzaz memiliki keinginan untuk kembali ke Baghdad melanjutkan perjalanan. Namun penduduk itu juga merasa kehilangan karena kehadiran Al-Bazzaz ini benar-benar sudah memberikan tempat di hati masyarakat, sehingga masyarakat menginginkan agar Al-Bazzaz ini tetap tinggal di negeri ini.
Nah, salah satu cara agar Al-Bazzaz ini tetap berada di situ, maka tokoh pemuka masyarakat itu menawarkan seorang istri yang cantik jelita. Setelah mengiyakan tawaran itu, meskipun semula Al-Bazzaz ini menolak, karena tujuannya bukanlah mencari istri, dia akan kembali. Tapi karena balas budi, akhirnya Al-Bazzaz menerima. Setelah ijab qabul itu dilaksanakan, lalu Al-Bazzaz dipertemukan oleh istrinya. Begitu dipertemukan dengan istrinya, yang dilihat bukanlah wajah cantik istrinya, tapi kalung yang menempel di leher istrinya. Sehingga hadirin itu sempat termangu-mangu, wahai Bazzaz, apa yang kamu lihat? Ini istri, ini seorang istri yang salihah, istri yang cantik. Lalu Al-Bazzaz mengatakan, sepertinya kalung yang menempel di leher istriku adalah barang yang tidak asing bagiku. Aku belum pernah memegangnya. Semua yang ada di samping itu berteriak mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ketahuilah wahai Bazzaz, bahwa istrimu ini adalah putri dari pemilik kalung yang dulu pernah kau temukan. Lalu si ayah ini sebenarnya kepingin menjodohkan putrinya denganmu, namun sepulang dari Mekah menuju ke pulau ini, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keinginannya untuk menjodohkan putrinya dengan sudah pernah disampaikan kepada kami. Jemaah sholatul rahimahullah, ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah buah dari kejujuran, keikhlasan yang ditunjukkan oleh Al-Bazzaz. Bahkan Al-Bazzaz bukan saja memperoleh kalung yang pernah dia temukan, tapi seluruh harta kekayaan dari mertuanya itu juga bagian dari miliknya. Kemudian dia memiliki anak, dan dalam buku itu disebutkan Al-Bazzaz kemudian diangkat menjadi seorang qadhi. Jamaah sholatul rahimahullah, dari kisah ini kita diingatkan kembali pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawamu ke surga. Apa yang dilakukan oleh Al-Bazzaz ada sebuah kebaikan, dan kebaikan itu membawanya kepada kemuliaan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa konsisten dan istiqamah untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kebaikan sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Terima kasih. Adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum